Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafitra dengan NIM 196500009 dari kelas A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proyeksi peta mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Peta merupakan representasi dua dimensi dari permukaan bumi. Bentuk bumi berupa ruang 3D yang melengkung menyerupai elipsoid. Untuk merepresentasikan bentuk bumi dalam bidang datar atau 2D perlu dilakukan transformasi dengan menggunakan metode proyeksi peta. Proyeksi merupakan metode untuk merubah permukaan lengkung 3D menjadi representasi dalam bidang datar atau 2D, atau metode penggambaran secara sistematis garis-garis yang mewakili lingkaran meridian atau bujur dan paralel atau lintang pada suatu permukaan datar. Tiga teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Beberapa syarat geometrik yang harus dipenuhi peta sehingga menjadi peta ideal. 1. Jarak-jarak antara titik di peta harus sesuai dengan jarak realitas atau dengan melihat faktor skala peta. Kedua, luas area atau wilayah yang direpresentasikan di peta harus sesuai luas realitas. 3. Sudut atau arah garis yang direpresentasikan di peta harus sesuai dengan arah yang sebenarnya. 4. Bentuk unsur yang direpresentasikan di peta harus sesuai dengan bentuk sebenarnya atau jangan mempertimbangkan faktor skala. Selanjutnya, bidang proyeksi peta. 1. Bidang proyeksi yang terdiri dari 3 yaitu 1. Proyeksi silinder menggunakan bidang silinder. Proyeksi bisa berupa transvers Mercator atau baik untuk area utara selatan dan sekitar ekuator. Kedua, proyeksi kerucut atau konik menggunakan bidang kerucut baik untuk area timur barat, biasanya digunakan untuk daerah di atas atau di bawah ekuator karena bentuknya miring sehingga dapat mewakili daerah di bagian tersebut. 3. Proyeksi azimut atau planar menggunakan bidang datar baik untuk global view. Proyeksi ini digunakan pada luasan yang tidak terlalu besar atau digunakan untuk keperluan lokal, sehingga lengkungan bumi belum terlalu berpengaruh. Nah, di samping merupakan gambaran dari ketiga bidang proyeksi pada peta. Nah, di sini bisa dilihat gambar 1 merupakan proyeksi silinder, kemudian yang kedua proyeksi kerucut, dan yang ketiga proyeksi azimutal. Yang kedua, proyeksi peta yang tetap dipertahankan. Nah, di sini terdapat 3 proyeksi, yaitu proyeksi ekuidistan, di mana jarak di peta sama dengan jarak di permukaan bumi. Proyeksi konform, sudut dan arah peta sama dengan sudut dan arah permukaan bumi. Proyeksi ekuivalen, di mana luas peta sama dengan luas permukaan bumi. Ketiga, koordinat sistem geografis. Sistem koordinat geografi digunakan untuk menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis bujur yaitu horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan titik nol di bumi, yaitu Greenwich di London, Britania Raya, yang merupakan titik bujur 0 derajat atau 360 derajat yang diterima secara internasional. Titik di barat bujur 0 derajat dinamakan bujur barat, sedangkan titik di timur 0 derajat dinamakan bujur timur. Nah, berikut gambaran dari garis bujur dan garis lintang Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, pemilihan proyeksi peta. Pemilihan proyeksi peta berdasarkan kebutuhan peta topografi yang akan dibangun dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Tujuan penggunaan dan ketelitian peta. 2. Lokasi geografis, bentuk dan luas wilayah. 3. Ciri-ciri atau karakteristik asli yang ingin dipertahankan. Selanjutnya, GPS atau Global Positioning System. GPS adalah suatu sistem pengukuran posisi relatif di permukaan bumi secara menyeluruh dengan memanfaatkan teknologi satelit. Terdapat beberapa kegunaan dan manfaat GPS, yaitu 1. Mengetahui posisi koordinat, 2. Menentukan dan merekam posisi, 3. Menentukan dan merekam jalur pada saat berjalan, 4. Mengarahkan untuk mencapai posisi yang telah ditentukan,
5. Mengarahkan dan memandu untuk mencapai titik awal keberangkatan melalui jalur lintasan yang ditempuh pada saat berangkat atau track back. 6. Membuat waypoint secara manual tanpa menggunakan data-data hasil perolehan geometris satelit. 7. Membuat dan menyimpan rute perjalanan dari satu waypoint ke waypoint lainnya atau route. Selanjutnya, sistem proyeksi peta Indonesia. Untuk wilayah Indonesia menggunakan 3 sistem proyeksi. 1. Proyeksi peta Mercator atau Mercator Map Projection. 2. Proyeksi TM atau Transverse Mercator. 3. Proyeksi UTM atau Universal Transverse Mercator. 1. Proyeksi peta Mercator atau Mercator Map Projection. Awalnya dibuat untuk menampilkan arah kompas yang benar selama pelayaran di laut. 2. Termasuk jenis proyeksi silinder. 3. Garis singgung bidang proyeksi terhadap bola bumi adalah ekuator. Nah, gambar di samping merupakan gambaran dari proyeksi peta Mercator. Selanjutnya, gambaran proyeksi peta Mercator di Indonesia. Yang kedua, proyeksi TM atau Transfer Mercator. Proyeksi Transverse Mercator adalah proyeksi yang memiliki ciri-ciri silinder, transversal, konform, dan menyinggung. Pada proyeksi ini, secara geografis, silindernya menyinggung bumi pada sebuah meridian yang disebut meridian sentral. Nah, gambar di bawah ini merupakan gambaran dari Transverse Mercator, di mana terdiri dari meridian sentral dan ekuator. Yang ketiga, Universal Transverse Mercator atau UTM. Proyeksi UTM merupakan jenis proyeksi yang bidangnya sesantial, yaitu memotong bola bumi di 2 buah meridian. Jika dilihat dari sudut bidang proyeksinya, proyeksi UTM merupakan proyeksi transversal, artinya bidang proyeksi yang berupa silinder ini tegak lurus dengan sumbu bumi. Perbedaan proyeksi UTM dengan proyeksi lainnya terletak pada koordinatnya. Proyeksi lain mengenal koordinat negatif, sedangkan proyeksi UTM tidak mengenal koordinat negatif. Berikut gambaran dari sistem Universal Transfer Mercator atau UTM. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi tentang proyeksi peta. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.